Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas simulasi perhitungan PPh pasal 21 menggunakan kalkulator pajak berbasis Excel yang sebelumnya telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan bagian pegawai tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Contohnya pegawai swasta, pegawai negeri sipil, pegawai kontrak jangka waktu tertentu, pegawai Dewan Komisaris dan Pengawas, anggota TNI dan Polri. Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai pegawai tetap, bisa dicek pada bagian panduan di menu informasi. Di sini akan muncul informasi mengenai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, pegawai pensiun, dan PPh pasal 21 lainnya. Untuk memunculkan bagian perhitungan, kita klik kalkulator. Nanti akan muncul tampilan seperti ini dan dapat langsung kita isi. Sebelum kita masuk ke pengisian data, penting untuk diingat bahwa penghasilan pegawai tetap itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah penghasilan teratur seperti gaji pokok dan tunjangan bulanan. Kedua adalah penghasilan tidak teratur seperti THR dan bonus. Selain itu, ada juga faktor pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, hingga zakat keagamaan yang disahkan pemerintah. Di sini ada contoh kasus yang mana akan kita gunakan untuk simulasi menggunakan kalkulator ini. Contoh kasusnya adalah seorang pegawai bernama Rian dengan status pernikahan kawin dan jumlah tanggungan 1 orang anak. Memiliki penghasilan pokok sebesar 11 juta per bulan, tunjangan sebesar 2.500.000 per bulan. Rian mendapat THR di bulan Maret sebesar 5 juta dan bonus di bulan Desember sebesar 20 juta. Setiap bulannya, perusahaan tempat Rian bekerja membayarkan premi yaitu BPJS sebesar 400.000 dan asuransi sebesar 200.000. Selain itu, terdapat iuran pensiun tahunan sebesar 1.800.000, iuran JHT tahunan sebesar 3 juta, dan Rian juga menyalurkan zakat melalui lembaga resmi pemerintah sebesar 1.200.000 per tahun. Nah, jadi pertama-tama kita isikan dulu di sisi kiri kalkulator ini. Yang pertama kita masukkan namanya, status pernikahan, kawin, dan tanggungan 1 orang anak. Kategori wajib pajak di sini akan terisi secara otomatis apabila telah diisi status pernikahan dan tanggungan. Selanjutnya iuran pensiunan per tahun yaitu sebesar 1.800.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 3 juta. Kemudian pengurang pendapatan lainnya seperti zakat melalui lembaga resmi pemerintah yaitu sebesar 1.200.000. Setelah mengisi pada sisi kiri ini, selanjutnya kita isikan bagian tabel atau sisi kanannya. Yang pertama kita input penghasilan pokok Rian selama setahun yaitu sebesar 11 juta. Kemudian kita masukkan tunjangannya yaitu sebesar 2.500.000 per bulan. Kemudian Rian mendapatkan THR di bulan Maret, jadi kita isikan kolom THR di bulan Maret saja yaitu sebesar 5 juta. Rian juga mendapatkan bonus di bulan Desember sebesar 20 juta. Selanjutnya kita isikan kolom BPJS yang diberikan oleh pemberi kerja yaitu sebesar 400.000. Kita isi dari bulan Januari hingga bulan Desember, dan selanjutnya asuransi yang diberikan oleh pemberi kerja yaitu sebesar 200.000. Nah, ini juga kita isi dari bulan Januari hingga bulan Desember. Setelah semua data berhasil diinput atau diisi, selanjutnya kita klik hitung.
Nanti akan muncul semua perhitungan seperti total pendapatan atau pendapatan bruto Rian selama 1 tahun. Di sini pendapatannya selama 1 tahun adalah 194.200.000. Kemudian tarif efektif rata-ratanya dari bulan Januari hingga bulan November. Di sini ada tarif yang 5%, ada yang 8%. Kemudian pajak bulanannya dari bulan Januari hingga bulan November dan total pajak bulanannya. Selanjutnya di bawah ada komponen-komponen lain seperti biaya jabatan sebesar 6 juta, bulan bekerjanya yaitu 12 bulan, total penambah penghasilan sebesar 62.200.000, yang mana total penambah penghasilan ini didapat dari penjumlahan tunjangan, THR, bonus, BPJS, dan asuransi. Kemudian total pengurang penghasilan sebesar 12 juta didapat dari penjumlahan iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, pengurang pendapatan lainnya seperti zakat tadi, serta biaya jabatan. Kemudian pendapatan bersih setahun sebesar 182.200.000 ini didapat dari total pendapatan bruto Rian selama 1 tahun dikurang dengan total pengurang penghasilan. Dapatlah pendapatan bersih setahun. Selanjutnya PTKP sebesar 63 juta dan PKP sebesar 119.200.000. Kemudian pajak terutang setahun sebesar 11.880.000, yang mana ini menggunakan tarif pasal 17, dan pajak terutang bulan Desember sebesar 3.302.000. Sebelah sini ada keterangan kurang bayar, lebih bayar, dan nihil. Jadi karena Rian dari bulan Januari hingga November telah membayarkan pajak sebesar 8.578.000, tetapi yang sebenarnya pajak terutang Rian itu sebesar 11.880.000, maka terjadilah kurang bayar di sini. Sehingga keterangan Rian adalah kurang bayar sebesar 3.302.000 rupiah. Kemudian ada komponen take home pay dengan metode gross. Jadi metode gross ini yaitu pajak ditanggung oleh pegawai itu sendiri, didapat dari total penghasilan bruto Rian selama 1 tahun dikurang pajak terutang setahun dan dikurang total pengurang penghasilan. Dapatlah take home pay dengan metode gross sebesar 170.320.000. Kemudian di sini juga ada menggunakan metode gross up. Jadi metode gross up ini pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Kalau metode gross itu ditanggung oleh karyawan sendiri, sedangkan kalau metode gross up ditanggung oleh perusahaan pajaknya. Nah, pendapatan bruto gross up ini didapat dari total pendapatan bruto yang sebelumnya sebesar 194.200.000 ditambah dengan tunjangan pajak pada metode gross up. Dapatlah pendapatan bruto dengan metode gross up-nya sebesar 208.176.471 rupiah. Kemudian tunjangan pajak dengan metode gross up dan take home pay dengan metode gross up. Nah, cara perhitungannya take home pay metode gross up dengan take home pay metode gross ini hampir sama. Yang membedakan itu hanya pendapatan brutonya. Jadi kalau take home pay metode gross itu menggunakan pendapatan bruto yang ada di tabel yang di awal, sedangkan kalau take home pay metode gross up menggunakan pendapatan bruto yang menggunakan metode gross up. Jadi yang ini. Nah, jadi take home pay dengan metode gross up ini didapat dari pendapatan bruto gross up dikurang tunjangan pajak dengan metode gross up dan dikurang dengan total pengurang penghasilan. Didapatlah take home pay-nya sebesar 182.200.000 rupiah.
Nah, hasil take home pay atau uang yang dibawa pulang oleh karyawan dengan metode gross up dan metode gross itu berbeda. Jadi, hasil dari metode gross up akan lebih besar daripada hasil dengan metode gross. Kemudian, apabila terdapat kesalahan dalam penginputan data atau pengisian data, bisa diklik menu kembali dan dibetulkan saja mana bagian yang salah. Kemudian klik hitung lagi. Baiklah, saya rasa sekian penjelasan simulasi menggunakan kalkulator pajak ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya itu ada pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap adalah pegawai atau tenaga kerja yang menerima penghasilan hanya ketika bekerja atau menyelesaikan pekerjaan tertentu. Artinya, pendapatan yang diterima tidak bersifat tetap setiap bulan, tetapi tergantung jumlah hari kerja, jumlah hasil pekerjaan, atau tugas yang diselesaikan. Ada beberapa contoh pegawai tidak tetap itu seperti pegawai harian lepas, pegawai freelance, dan tenaga borongan. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai apa-apa saja contoh dari pegawai harian lepas, pegawai freelance, dan tenaga borongan bisa dilihat pada bagian panduan ini di menu informasi. Nah, selanjutnya, dalam perpajakan terdapat dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, yaitu yang pertama, jika penghasilan tidak dibayar bulanan dan sampai 2.500.000 per hari, maka dasar perhitungannya menggunakan penghasilan bruto per hari. Yang kedua, jika penghasilan tidak dibayar bulanan dan lebih dari 2.500.000 per hari, maka dasar perhitungannya menggunakan 50% dari penghasilan bruto. Yang ketiga, jika penghasilan dibayar secara bulanan, maka dasar perhitungannya menggunakan jumlah penghasilan bruto bulanan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada tarif. Ada beberapa tarif yang dikenakan dalam perhitungan pegawai tidak tetap ini, yaitu yang pertama, jika penghasilan hanya mencapai 450.000 per hari, maka tidak dikenakan PPh atau tarifnya itu sebesar 0%. Yang kedua, jika penghasilan 0 sampai 2.500.000 per hari, maka dikenakan tarif terharian atau sebesar 0,5%. Dan yang ketiga, jika penghasilan melebihi 2.500.000 per hari, maka dikenakan tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto sehari. Dan yang keempat, jika dibayar secara bulanan, maka dikenakan tarif terbulanan dikali penghasilan bruto bulanan. Nah, setelah kita memahami konsep dan tarifnya, selanjutnya saya akan menunjukkan praktik perhitungan pegawai tidak tetap menggunakan kalkulator Excel yang sudah kami buat. Nah, silahkan kalian masuk ke menu kalkulator. Nah, setelah itu silakan masuk ke pegawai tidak tetap. Baiklah, di sini kita akan melakukan perhitungan untuk pegawai tidak tetap harian. Kalian klik pada bagian perhitungan harian. Nah, misal ada contoh soal seperti ini. Bapak Andi bekerja sebagai tenaga harian lepas pada proyek pembangunan ruko. Karena statusnya sebagai pegawai tidak tetap, penghasilan yang diterima hanya dibayarkan berdasarkan jumlah hari kerja dan besar upah setiap hari dapat berbeda sesuai pekerjaan yang diselesaikan. Selama 4 hari kerja pada bulan Juni 2026, Bapak Andi menerima penghasilan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni, Bapak Andi menerima penghasilan bruto per hari itu sebesar 450.000. Pada tanggal 2 Juni, Bapak Andi menerima penghasilan bruto per hari sebesar 600.000. Pada tanggal 3 Juni, Bapak Andi menerima penghasilan bruto per hari sebesar 2.500.000. Dan pada tanggal 4 Juni, Bapak Andi menerima penghasilan bruto per hari sebesar 3 juta. Setelah kita membaca soal, selanjutnya silahkan kalian masukkan soal-soal tersebut ke dalam kalkulator yang sudah kami buat ini. Pertama, silahkan kalian input nama dari pegawai tidak tetap tersebut. Di sini saya menulis nama Andi, jenis pekerjaan sesuaikan dengan pegawai tidak tetap. Di sini Bapak Andi sebagai tenaga harian lepas. Nah, untuk upah atau gaji per hari yang diterima Bapak Andi disesuaikan dengan tanggal yang diterima oleh Bapak Andi. Jika dalam soal kalian tidak diterterakan tanggal, maka boleh kalian masukkan pada kolom yang pertama ini. Di sini kan dalam soal pada tanggal 1 Juni Bapak Andi menerima sebesar 450.000. Pada tanggal 2 Juni, Bapak Andi menerima sebesar 600.000. Pada tanggal 3 Juni, Bapak Andi menerima sebesar 2.500.000. Nah, pada tanggal 4 Juni, Bapak Andi menerima penghasilan sebesar
3 juta. Nah, setelah kalian menginput semua upah ataupun gaji yang diterima oleh pegawai tidak tetap, selanjutnya kalian klik bagian hitung yang ada di bawah ini. Nah, setelah menekan tombol hitung, di sini kita sudah mengetahui pajak terhutangnya per hari. Di sini akan terisi secara otomatis. Selanjutnya pada halaman ini, kalian juga akan mengetahui total hari bekerja, total upah atau gaji, dan total pajak terhutangnya. Nah, jika kalian ingin melakukan perhitungan di menu yang lain, kalian bisa klik atau menekan tombol kembali ini. Nah, tadi kan kita sudah melakukan perhitungan untuk pegawai tidak tetap yang menerima gaji harian. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan. Kalian klik saja pada bagian ini. Nah, misal ada contoh soal seperti ini. Saudara Rizky bekerja sebagai desainer grafis freelance di PT Kreatif Media. Rizky termasuk pegawai tidak tetap karena tidak terikat sebagai pegawai tetap dan menerima penghasilan berdasarkan pekerjaan yang diselesaikan setiap bulan. Rizky sudah menikah dan memiliki tanggungan 1 orang anak. Selama bekerja, Rizky menerima penghasilan sebagai berikut. Nah, pada bulan Februari, Rizky menerima penghasilan bruto per bulan itu sebesar 7.500.000. Lalu, pada bulan Maret, Rizky menerima penghasilan bruto per bulan itu sebesar 9 juta. Setelah kita membaca soal, silahkan kalian input semua data yang ada pada soal tersebut. Pertama, silahkan masukkan nama dari pegawai tidak tetap sesuai dengan soal yang ada. Setelah itu, status pernikahan, lihat apakah pegawai tidak tetap kalian itu berstatus kawin atau tidak kawin. Nah, untuk tanggungan, sesuaikan dengan kondisi pegawai tidak tetap kalian. Apakah dia memiliki tanggungan atau tidak. Nah, pada soal di sini kan Rizky memiliki tanggungan sebanyak 1 orang. Nah, untuk kategori wajib pajak ini akan otomatis timbul. Nah, setelah menginput nama, selanjutnya silahkan kalian masukkan gaji yang diterima oleh Rizky secara bulanan. Di sini kan Rizky menerima pada bulan Februari dan Maret. Setelah selesai menginput semua data, selanjutnya kalian klik pada bagian hitung. Nah, di sini akan terisi secara otomatis seperti pajak terhutang, total bulan bekerja, total penghasilan, total pajak terhutang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya jika ingin masuk ke menu lain, kalian klik lagi tanda di pojok kanan ini yang kembali. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagian bukan pegawai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bukan pegawai? Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan. Nah, contohnya itu yang pertama tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan yang kedua pekerjaan lepas berbasis jasa. Nah, untuk info lebih lengkapnya bisa kalian lihat di panduan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung menggunakan kalkulator yang sudah dibuat. Pertama, kalian buka kalkulatornya. Lanjut ke bagian bukan pegawai. Nah, untuk kolom pertama yaitu kolom nama diisi dengan nama penerima penghasilan, misalnya dokter, konsultan, pembicara seminar, atau pekerja jasa lainnya yang bukan status pegawai. Kedua adalah kolom penghasilan pokok. Ini diisi dengan jumlah honorarium, fee, komisi, atau imbalan jasa yang diterima oleh bukan pegawai. Nah, yang ketiga tambahan lainnya ini diisi apabila terdapat penghasilan tambahan di luar penghasilan pokok seperti bonus, uang transport, atau imbalan lain yang masih menjadi bagian dari penghasilan. Kita ambil contoh misalnya seorang pembicara seminar bernama Andi menerima honorarium sebesar 5 juta rupiah dan uang transportnya 500.000. Nah, maka untuk bagian ini kita isi namanya yaitu namanya Andi. Untuk penghasilan pokoknya kita isi sebesar 5 juta. Dan untuk tambahan lainnya kita isi 500.000. Setelah kita isi, kita klik hitung. Nah, maka akan terisi otomatis. Bagian penghasilan brutonya totalnya yaitu 5.500.000. Nah, ini merupakan total seluruh penghasilan yang diterima sebelum dikurangi pajak. Nah, nilai ini merupakan penjumlahan dari penghasilan pokok dan tambahan lain. Yang untuk DPP-nya sebesar 2.750.000. Nah, ini termasuk jumlah penghasilan yang menjadi dasar untuk menghitung PPh pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk pajak terhutangnya sebesar 137.500. Ini adalah besar PPh pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan penerima. Yang terakhir ada take home pay, yaitu jumlah penghasilan bersih yang diterima setelah dikurangi pajak terhutang yaitu sebesar 5.362.500. Perlu kalian ingat untuk tarif bukan pegawai yaitu rumusnya pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Nah, selanjutnya untuk menghitung menu yang lain kita klik kembali
terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pegawai pensiunan. Pensiunan adalah orang pribadi atau ahli warisnya termasuk janda, duda, anak, dan atau ahli waris lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Pengurangan bagi pensiunan yang diperbolehkan yaitu biaya pensiun yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, paling banyak 2.400.000 setahun atau paling banyak 200.000 sebulan. Kedua, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada Badan Amil Zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Lalu untuk tarifnya, tarif pegawai pensiunan, tarif setiap masa yaitu penghasilan bruto setahun dikali per bulanan. Sedangkan untuk tarif masa pajak terakhir atau pajak setahun, yaitu PPh pasal 21 setahun, sama dengan penghasilan bruto setahun dikurang biaya pensiun, dikurang zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja, dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Dan untuk pajak yang dipotong di bulan Desember, yaitu PPh pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh pasal 21 setahun dikurang PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Untuk informasi tersebut dapat dilihat di panduan bagian informasi. Nah, di bagian pegawai pensiunan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah perhitungan pajak pensiunan menggunakan kalkulator yang telah kami buat. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Tuan Andi mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PT ABC sejak tahun 2011. Tuan Andi berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Lalu pada tanggal 1 Januari 2024, Pak Andi memasuki masa pensiun dan menerima atau memperoleh uang pensiun dari dana pensiun sebesar 6.300.000 per bulan. Nah, perhitungan PPh pasal 21 terutang atas uang pensiun selama tahun 2024 adalah, nah langsung saja kita hitung di sini. Di bagian nama kita isi nama wajib pajaknya. Untuk status pernikahan, karena di soal tadi menyebutkan menikah, maka kita pilih yang kawin. Untuk tanggungannya, tadi memiliki 2 orang anak, maka kita isi dengan 2 orang anak. Nah, untuk kategori wajib pajaknya akan terinput otomatis. Di bagian zakat dan sumbangan, tadi di soal tidak ada menyebutkan, jadi tidak perlu kita isi. Selanjutnya di bagian sini, kita isi dengan uang pensiun. Tadi di soal menyebutkan uang pensiunnya sebesar 6.300.000. Nah, jika sudah dan sudah tidak ada lagi yang perlu diisi, kita lanjut hitung. Nah, di sini akan muncul perhitungannya. Di kolom uang pensiun adalah uang pensiun selama 1 tahun, yaitu sebesar 75.600.000. Lalu ini adalah total pendapatan brutonya selama 1 tahun. Nah, ini adalah tarif ternya yang muncul secara otomatis. Dan ini adalah pajak bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak, dan di sini bulan Desembernya belum dihitung. Lanjut di bagian biaya pensiun. Bagian biaya pensiun ini yaitu sebesar 2.400.000 yang didapat dari penghasilan setahun. Nah, yang ini dikalikan dengan besaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar
5%. Karena melebihi batas maksimal saat dikalikan, maka biaya pensiun yang kita gunakan yaitu tetap 2.400.000. Namun, jika misalnya besar biaya pensiun kurang dari 2.400.000, maka yang dimasukkan adalah nilai tersebut, bukan menggunakan yang 2.400.000. Lanjut, di bulan bekerja 12 bulan, total pengurang penghasilan 2.400.000, pendapatan bersih setahun jadi 73.200.000. Lanjut, untuk PTKP ini merupakan pengurang pajak yang didapat dari wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, tanggungan istri 4.500.000, dan tanggungan 2 anak. Jadi 2 kali 4.500.000, 9 juta. Jadi total semuanya sebesar 67.500.000. Lanjut ke PKP, yaitu sebesar 5.700.000, yaitu yang didapat dari pendapatan bersih ini dikurang dengan PTKP. Nah, untuk pajak terutang setahun ini didapat dari PKP, yaitu sebesar 5.700.000 dikalikan dengan 5%. Kenapa 5%? Karena PKP masih dalam lapisan pertama, yaitu dari 0 sampai 60 juta. Maka didapatlah pajak terutang setahun sebesar 285.000. Untuk pajak terutang Desember adalah pajak yang harus dibayar di bulan Desember, yaitu di sini sebesar 111.750. Nah, untuk take home pay gross-nya sebesar 72.915.000. Nah, di sini menampilkan kurang bayar, berarti ini adalah pajak yang harus dibayar Pak Andi di bulan Desember. Selanjutnya, pendapatan bruto gross up atau perusahaan yang menanggung pajak dengan cara memberikan tunjangan pajak. Jadi pendapatan brutonya sebesar 75.900. Tunjangan pajaknya 300. Di sini take home pay gross up-nya sebesar 73.200. Nah, itulah tadi perhitungan pajak untuk pegawai pensiun. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 21 lainnya. Untuk PPh 21 lainnya, terdapat beberapa pemotong seperti yang pertama peserta kegiatan, yang kedua peserta program pensiun berstatus pegawai, yang ketiga mantan pegawai. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di panduan. Lanjut, untuk perhitungan PPh pasal 21 lainnya. Pada menu PPh pasal 21 lainnya, pengguna menginput data penerima penghasilan yang termasuk kategori selain pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan pensiunan, seperti peserta kegiatan, peserta pelatihan, peserta seminar, atau peserta penghargaan. Nah, untuk contoh soalnya seperti apabila ada seseorang menjadi peserta seminar dan menerima honorarium sebesar 2 juta rupiah serta uang transport 300.000, maka data tersebut diinput ke dalam aplikasi dan hasil perhitungan pajak akan muncul secara otomatis. Nah, untuk kolom nama diisi dengan nama penerima penghasilan. Kita ambil contoh namanya Sisi. Untuk jenis penghasilan diisi dengan jenis penghasilan diterima, misalnya honorarium, seminar, uang satu kegiatan, hadiah perlombaan, atau uang rapat. Nah, kita isi. Nah, untuk penghasilan pokoknya diisi dengan jumlah penghasilan utama yang diterima. Penghasilan utama yang diterima tadi yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk tambahan lainnya yaitu diisi apabila terdapat penghasilan tambahan yang masih berkaitan dengan kegiatan tersebut. Tambahan lainnya kita isi 300.000 rupiah. Lalu kita lanjut klik hitung. Nah, setelah kita klik hitung maka otomatis kita akan mengetahui hasilnya. Yang pertama itu penghasilan brutonya, yaitu total penghasilan yang diterima sebelum pajak. Pajak terutangnya sebesar 115.000, yaitu jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong, serta take home pay, yaitu penghasilan bersih yang diterima setelah dikurangi pajak. Nah, perlu diingat untuk tarif PPh pasal 21 lainnya ya, adalah pasal 17 dikali penghasilan bruto. Untuk lanjut ke perhitungan yang lain, maka kalian klik kembali. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penggunaan kalkulator yang sudah kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah.